Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya mempersilahkan teman-teman mempresentasikan materi kelompok kami mengenai kebijakan penyusunan dokumen kontrak, terlebih dahulu saya perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Hasbi sebagai pemateri kedua, kemudian ada Yusrianti, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Musyawir Mansur sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu pembangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dengan pihak kedua sebagai pelaksanaan pembangunan. Kontrak kerja konstruksi adalah suatu dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud di sini seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pondasi, dermaga, bandara, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan kontrak. Berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1338, yang pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya. Mereka boleh membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal hukum perjanjian. Yang dimaksud secara sah ditetapkan berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1320. Dan yang kedua yaitu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak. Yang ketiga yaitu perjanjian harus dibuat dengan itikat baik. Itikat baik dimaksud di sini yaitu suatu perjanjian harus adil, patut, tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak boleh merugikan negara, tidak boleh memaksa, tidak boleh menipu. Dan kemudian yaitu yang keempat, hakim diberi kekuasaan menguasai suatu perjanjian dan hakim berkuasa menyimpang dari perjanjian sesuai dengan hurufnya, manakala perjanjian tersebut bertentangan dengan itikat baik. Kemudian yang kelima yaitu syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1320, yaitu bagian A, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya tidak dibuat dengan paksaan atau penipuan. B, kecakapan untuk membuat suatu perikatan sudah dewasa. C, suatu pokok persoalan tertentu, hak dan kewajiban harus jelas. Dan D, suatu sebab yang tidak terlarang, isi perjanjian harus jelas, tidak mengundang kepalsuan yang terlarang, bertentangan dengan kesusilaan atau kepentingan umum. Bila syarat A dan B tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan di pengadilan. Syarat subjektif, bila syarat C dan D tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum tanpa harus dibatalkan di pengadilan. Syarat objektif. Kemudian selanjutnya yaitu kontrak kerja konstruksi yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bentuk imbalan, yang kedua jangka waktu pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu cara pembayaran. Bentuk imbalan. Bentuk imbalan ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu lump sum.
Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lamsam merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Yang kedua yaitu harga satuan. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan harga satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran besaran atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. Dan yang ketiga yaitu biaya tambah imbalan jasa. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan biaya tambahan imbalan jasa merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, di mana jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerjaan, dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan gabungan lamsam dan harga satuan merupakan gabungan lamsam dan atau harga satuan dan atau tambahan imbalan jasa dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Dan yang kelima yaitu aliansi. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan aliansi merupakan kontrak pengadaan jasa di mana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbalan jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi. Kemudian yaitu jangka waktu pelaksanaan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu tahunan tunggal. Kontrak tahunan tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 tahun anggaran. Dan yang kedua yaitu tahun jamak. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN lebih dari 1 tahun anggaran. Kemudian ada cara pembayaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu sesuai kemajuan pekerjaan dan yang kedua yaitu berkala. Baik, terima kasih atas pembuatan materi. Saya akan melanjutkannya, yaitu yang selanjutnya ada dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dimana kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi yang pertama ada surat perjanjian, yang kedua ada dokumen lelang, yang dimana yaitu dokumen lelang yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya, umum dan khusus, teknis dan administratif, dan kondisi kontrak. Yang ketiga maksud saya ada usulan atau penawaran. Usulan atau penawaran yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya. Yang keempat ada berita acara. Berita acara di sini berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi peluasan atau penawaran oleh pengguna jasa, antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan.
Yang kelima, ada surat pernyataan dari pengguna jasa. Surat pernyataan dari pengguna jasa ini menyatakan atau menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa. Kemudian yang terakhir ada yang keenam, surat pernyataan dari penyedia jasa, yang dimana surat pernyataan dari penyedia jasa ini yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya ada pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Yang pertama itu pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang atau jasa atas nama penyedia barang atau jasa adalah direksi. Dan yang kedua, pihak lain yang bukan direksi atau adalah pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Kemudian penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan, yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya, yang masing-masing tahap pelaksanaannya melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengukiran. Yaitu yang pertama adalah lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Yang dimana perencanaan pekerjaan konstruksi itu wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Pengguna jasa juga wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan beserta pengawasannya, yang dimana pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta badan atau komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir. Dan juga untuk pekerjaan tertentu untuk uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada standar keteknikan, ketenaga kerjaan, dan tata lingkungan, yang dimana standar ini memiliki aturan pertama untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang kedua, untuk ketentuan teknik yang diatur oleh Menteri Teknis dan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi yang diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri Teknis yang terkait. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ke materi, yaitu kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Adapun jangka waktu pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Yang kedua, penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan serta disepakati dalam kontrak jasa konstruksi. Yang ketiga, jasa waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak jasa konstruksi.
Adapun penilaian kegagalan bangunan, pertama yaitu kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya, serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Yang kedua, penilai ahli dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan bangunan jasa. Yang ketiga, pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam menunjukkan proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa. Pertama, sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggungjawaban perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya. Yang kedua, apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum atau tidak diubah. Yang ketiga, apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi terhadap dapat dikarenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksanaan. Selanjutnya, larangan persekongkolan. Yang pertama, pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelanggan umum atau pelanggan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan markup yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan negara. Yang ketiga, pelaksana konstruksi dan atau subpelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dan subpengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat. Yang keempat, pelaksana konstruksi dan subpelaksana konstruksi atau pengawas konstruksi dan subpengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasukan bahan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat. Yang kelima, pengguna jasa dan atau penyedia jasa atau pemasok yang melakukan persekongkolan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Itulah tadi pemaparan materi kelompok kami, yaitu kelompok D, mengenai kebijakan penyusunan dokumen kontrak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.